Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Maldi Silviana dari Fakultas Ilmu Komunikasi kelas C dengan NIM G311220104. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Konsep Ketuhanan dalam Agama di Dunia dan Agama Islam. Tuhan ialah maha sempurna tanpa ketergantungan sedikit pun pada makhluknya. Para teolog lebih menekankan aspek transendensi Tuhan. Ia seolah-olah jauh dari keterjangkauan manusia dan seluruh makhluknya. Tuhan didefinisikan dari sifat-sifatnya, maha tahu, maha hadir, kekal, pencipta segala sesuatu. Namun lebih lagi, Tuhan bukan ada begitu saja, tetapi selalu terhubung dalam peristiwa-peristiwa besar manusia. Dalam dunia filsafat, Tuhan adalah ide, gagasan, teori, asumsi-asumsi, permainan logika, dan seperti pepatah lain isinya. Maka demikian pula pemikiran para filosof tentang Tuhan tidak ada yang betul-betul sama persis. Bahkan tidak sedikit yang malah saling berlawanan, hanya arah pembicaraan tentang Tuhan dalam filsafat. Sebagaimana juga dalam dunia sains, tidak serta-merta bermuara pada teisme, keyakinan akan adanya Tuhan. Sebab sebagian malah ada yang mengarah pada ateisme, sebagian lagi ada yang mengarah pada agnotisme. Itu sebuah pertunjukan bahwa jalan pikiran manusia tidak terlalu sama. Yang berikutnya, saya akan menjelaskan tentang konsep ketuhanan di dunia. Yang pertama ialah Tuhan dalam agama Hindu. Dalam agama Hindu pada umumnya menganut konsep ketuhanan monoteisme. Konsep ketuhanan tersebut dalam agama Hindu dikenal sebagai Dvaita Vedatna, yang berarti tidak ada duanya. Seperti pada konsep ketuhanan dalam agama monoteistik lainnya, Advaita Vedatna menganggap bahwa Tuhan merupakan pusat segala kehidupan di alam semesta. Dan dalam agama Hindu, Tuhan dikenal dengan sebutan Brahman. Dalam keyakinan umat Buddha, Brahman merupakan suatu yang tidak berawal tetapi juga tidak berakhir. Brahman merupakan pencipta sekaligus pelebur alam semesta, berada di mana-mana dan mengisi seluruh alam semesta. Brahman merupakan asal mula dari segala sesuatu yang ada di dunia. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini tunduk kepada Brahman tanpa kecuali. Dalam keyakinan agama Hindu, Brahman memiliki 3 aspek. Yang pertama, Sat sebagai maha ada satu-satunya. 2, Chit sebagai maha tahu. Brahman adalah sumber ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga yaitu Ananda. Ananda adalah kebahagiaan abadi yang bebas dari penderitaan. Yang kedua adalah Tuhan dalam agama Buddha. Konsep ketuhanan dalam agama Buddha berbeda dengan konsep dalam agama Samawi, di mana alam semesta diciptakan oleh Tuhan dan tujuan akhir dari hidup manusia adalah kembali ke surga. Ciptaan Tuhan yang kekal, Sang Buddha bukanlah Tuhan dalam agama Buddha yang bersifat non-teisme, yakni pada umumnya tidak mengajarkan keberadaan Tuhan Sang Pencipta atau bergantung kepada Tuhan Sang Pencipta demi dalam usaha mencapai pencerahan. Sang Buddha adalah pembimbing atau guru yang menunjukkan jalan menuju nirwana. Dalam kitab agama Buddha menyebutkan bahwa Tuhan adalah suatu yang tidak dilahirkan, tidak dijelmakan, tidak diciptakan, dan yang mutlak. Yang ketiga adalah Tuhan dalam agama Nasrani. Agama Nasrani atau yang sekarang lebih dikenal dengan sebutan agama Kristen adalah salah satu agama yang mengaku monoteisme. Namun dalam kenyataannya, ajaran agama Kristen adalah politeisme, yaitu ketika kita melihat konsep akidah mereka yang dikenal dengan Trinitas atau Tritunggal, agama Nasrani telah terpecah jadi puluhan agama baru. Dari yang sifatnya besar dan mendunia hingga yang lokal dan kurang populer. Agama Ortodoks meyakini bahwa Roh Kudus hanya tumbuh dari Tuhan Bapa saja. Dan mereka meyakini bahwa Tuhan Bapa lebih utama daripada Tuhan Anak. Yang ketiga adalah konsep ketuhanan dalam agama Islam. Konsep ketuhanan dalam agama Islam, Tuhan disebut Allah, Maha Tinggi yang nyata dan esa, Pencipta yang Maha Kuat dan Maha Tahu, yang abadi penentu takdir,
dan hakim bagi semesta alam. Secara etimologis, kata Allah diderivasi dari kata ilah yang berarti menyembah. Kata Allah juga dapat diderivasi dari kata alih yang berarti ketenangan, kekhawatiran, dan rasa cinta yang mendalam. Ketiga makna kata alih mengarah kepada makna keharusan untuk tunduk dan mengagungkan. Bahwa secara tegas Tuhan Yang Maha Esa itu sendiri yang menamai dirinya Allah. Seperti dalam surat Taha ayat 14 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani ana lahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqisni sholatal li zikri. Artinya, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Berikutnya adalah filsafat ketuhanan. Filsafat ketuhanan adalah pemikiran tentang Tuhan dengan pendekatan akal budi, yaitu memakai apa yang disebut sebagai pendekatan filosofis bagi orang yang menganut agama tertentu, diutamakan agama Islam, Kristen, dan Yahudi. Akan menambah pendekatan wahyu di dalam usaha memikirkannya. Yang selanjutnya adalah aliran-aliran teologi Islam. Yang pertama adalah aliran Khawarij. Uqbah bin Udayyah yang dikenal sebagai aliran Khawarij berhadapan dengan kasus pembunuhan atau dosa besar yang menjadi polemik pada masa itu. Bagaimana posisi orang beriman tetapi melakukan dosa besar? Aliran Khawarij memiliki keyakinan bahwa jika seseorang tidak berhasil membuktikan imannya dalam bentuk untuk menghindari dari perbuatan dosa, maka akan dapat diterapkan hukum kafir dan dapat dibunuh. Kedua adalah ahli Murji'ah. Al-Hasan bin Ali Abi Thalib, Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan beberapa ahli hadis lainnya kemudian dikenal dengan sebutan Murji'ah. Jadi bagi kelompok ini orang Islam yang berdosa besar masih tetap beriman. Dalam hal ini Imam Abu Hanifah memberi definisi imam sebagai berikut. Imam adalah pengakuan dan pengetahuan tentang Tuhan, Rasul-Rasulnya, dan tentang semua apa yang datang dari Tuhan dalam keseluruhan dan tidak dalam rincian. Iman tidak mempunyai sifat bertambah atau berkurang dan tidak mempunyai perbedaan antara manusia dalam hal iman. Yang ketiga adalah aliran Mu'tazilah. Tokoh aliran ini adalah Imam Abu Al-Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Aliran ini pada dasarnya aturan esensial berpikir ini terdiri dari 3 komponen. Pertama adalah pengakuan bahwa masing-masing lapisan realitas memiliki logika berpikir sesuai dengan kodrat sendiri. Kedua adalah pengakuan bahwa kebenaran dari lapisan lain tidak dapat diterima melalui keyakinan atas dasar otoritas atau berpikir. Dan unsur ketiga adalah pengakuan bahwa lapisan realitas tersebut merupakan kesatuan dasar Tuhan yang diterima dalam Islam. Jadi aliran ini tidak menetapkan hukum kafir bagi pelaku dosa besar. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada perkataan atau materi yang kurang tepat, saya mengucapkan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.